Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanil nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa inal ladzi min jalalika wa innahu fin kitabika wa tahirin wal mujahidin amma ba'd. Ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan dan waktu yang dimuliakan oleh Allah ini, insya Allah kita akan berbagi ilmu, amal dan ibadah. Kita akan berbagi wawasan. Kita akan berbagi hikmah dan hidayahnya. Tentunya kembali kita bertemu dalam makom majelis zikir ma'rifatullah, tayangan YouTube kesayangan kita, YouTube Buya Pasaman Timur. Hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insya Allah, kalau kita memperdalam wawasan ketuhanan itu, lebih pada faktor peningkatan kualitas ibadah, yaitu yang menentukan adalah pemahaman yang hakiki. Terutama kita lihat adalah mengenai pemahaman tentang makna daripada hakikat kata fana. Ini tidak asing istilah ini di kaum pencari dan pentajali Tuhan. Bagi orang-orang yang bermuqarabun, yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam rangka bermujahadah berma'rifatullah, ini sangat mengalami dan menentukan daripada pemahaman kata makna tadi, yaitu fana. Apa yang dikatakan dengan fana? Kalau solat menuju kusuk, zikir menuju fana. Apa beda zikir menuju fana dengan solat menuju kusuk? Dari sisi kalam itu sudah ada perbedaan nama.
sudah ada perbedaan nama antara fana dan kusuk. Tapi apakah itu berbeda atau tidak? Kita akan coba menggali potensi kajian ini. Kita pernah belajar tentang amanah Allah dalam bentuk tujuan hakikat diri. Fana'um fillah wal baqa'um fillah. Nah, ini fana namanya adalah fana fi sifat, ya. Ada fana ul akhbar, ada fana fil ada fana fil asma. Nah, tetapi dalam pertemuan ini kita akan fokus kepada kalam fana. Kata-kata fana yang kita pertemui dalam ilmu hakikat, baik itu tasawuf, tauhid, tarekat, ini fana ini sangat tidak asing lagi dalam pandangan-pandangan para sufi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita di dalam beribadah, ada dua ibadah fana dalam zikir, kusuk dalam solat. Ini kita akan lihat dulu. Mana yang perbedaan fana tadi atau memang tidak berbeda? Apa iya ada perbedaan atau tidak? Nah, sekarang begini. Di dalam zikir itu dituntut sekali apa yang dikatakan dengan fana. Al-fanatun zikrullahi wa i'za'aratun al-qudrati ilallah wa fil insani al-ihsan. Artinya secara hakikat fana itu adalah leburnya kemanusiaan dan lahirnya insan bertuhan. Kalau ini dikatakan kemanusiaan dan insan bertuhan, nah ini sudah pasti perubahan daripada kodrat diri. Perubahan daripada kodrat diri. Fana di dalam sebuah zikir adalah lenyapnya kodrat kemanusiaan atau dikatakan dengan watak atau sifat kemanusiaan, maka lahirlah keinsanan. Berubahnya pola keinsanan menuju Allah. Kalau sudah insan, kita sudah pernah belajar. Alif nun sin dalam bentuk tiga kodrat, Rabbani pada nyawa, rohani pada insan, dan nurani pada jasad, sumber ruh mewujud jasad. Inilah pewaris para nabi yang diwarisi. Tapi an menunjukkan batin, itulah yang dikatakan diri al-haqullah atau yang dikatakan dengan diri batin. Sekarang kalau untuk merubah potensi diri seperti itu, maka kita harus menghadirkan kekuasaan Allah, yaitu sifat batinnya yang akan menguasai kita, sehingga sifat mu'ad dalam kehidupan sehari-hari akan kalah oleh sifat daripada wujud yang dikatakan am tadi. An adalah rohani, am adalah bentuknya batin jasmani.
ini akan berfungsi. Jadi kalau kita katakan fana yang bisa melebur manusiawi dan berubah kepada kodrat keinsanan, itu apa? Yaitu setelah kita mengalami 4 kejadian di dalam diri. Yaitu apa? Leburnya 4 batin Allah dalam diri kita. Lebur 4 batin Allah dalam diri kita. Pertama batin napas, yang kedua batin bernama tanapas, yang ketiga batin bernama ampas, yang keempat batin bernama nupus. Kalau batin yang 4 ini dia mekar dan berkembang, menguasai tajalli alam diri, maka berubahlah seperti wujud antanal Allahu, sesungguhnya wujudmu adalah aku. Nah, inilah yang dikatakan diri batin. Jadi kalau sudah lebur 4 batin Allah, napas, tanapas, ampas, nupus. Napas, tanapas, ampas, nupus. Kalau ini sudah lebur di dalam menghadirkan, kita luput di dalam 4 batin tadi. Fana fil as, fana fil asma, fana ul as, fana fil akbar. Itu akan melebur, lupa akan diri, lupa pendengaran, lupa ada penglihatan, lupa akan pembicaraan, lupa akan punya jasad. Ini yang dinamakan fana. Fana itu adalah diri hakikat, yaitu diri batinnya Allah pada diri kita. Sifat batin Allah menguasai diri, itu namanya fana. Apa bisa kita dapat fana itu? Insya Allah bisa. Dari mana datang bisa? Kenapa? Karena kita harus memenuhi syarat rukun hakikat daripada ibadah yang dikerjakan. Jadi kita harus memenuhi rukun-rukun hakikat dari ibadah yang kita kerjakan. Kalau alam dan hakikat yang ada pada amalan itu tidak kita kuasai, antara kita dengan kodrat ibadah yang akan diamalkan, kalau ini tidak tersambung, maka fana ini akan kecil kemungkinan bisa dapat. Sangat tipis kemungkinan kalau kita akan mendapatkan fanaul akbar, fana fil as, fana fil asma, sangat tipis sekali. Tapi kalau sudah kita lengkapi syariatnya, hakikat tarikat marifat sebuah amalan, maka otomatis pandangan Allah, wujudullah, qadratullah, tajalliyullah dalam bentuk napas, tanapas, ampas, nupus akan muncul dengan sendirinya. Ini kata kalam fana tadi. Jadi fana itu bukan kita tidak sadar, bukan kita tidak paham, tetapi perubahan kadar diri tadi, kadar diri ini menjadi fana. Ini yang membuat kita dibawa ke alam makrifat yang dituju. Itu yang mendapatkan reaksi fana tadi. Jadi yang berperan di situ adalah hakikat daripada batin Allah yang 4 yang akan meliputi sekalian alam diri ini. Ini yang dinamakan fana. Ini yang dinamakan fana. Jadi fana itu bukan kita ngantuk, bukan kita fokus, bukan. Kalau fokus itu ashik al-masuk. Jadi artinya memperdaya diri. Tetapi kalau fana, leburnya
kemanusiaan, hadirnya insan bertuhan dikarenakan apa? Karena sifat kodrat yang diamalkan dengan yang mengamalkan sudah memenuhi syarat. Kodrat yang mengamalkan, kodrat yang diamalkan sudah memenuhi syarat. Mengerti, paham amalannya, tajalinya, wujud tajalinya seperti apa, bentuk wujud dan mewujudnya seperti apa, tajali batinnya seperti apa, dan jabariyah dari amalan itu seperti apa, dan mana kodratnya pada diri kita. Akhirnya ini yang membuat datangnya 4 batin, kodrat batin Allah itu akan langsung meliputi kita, akan langsung meliputi diri, sehingga terjadi perubahan hayat. Fana fil asma, fanaul akbar, fana fil al. Akhirnya 4 batin Allah lebur dan mewujud di dalam zahirnya Allah, yaitu jasad, maka terjadi perubahan kadar diri, dan kadar diri inilah yang disebut diri fana. Diri fana itu artinya apa? Tidak berurat, tidak berdarah. Mana diri tidak urat berdarah? Nurani bagian kodrat jasad, rohani kodratnya wujud, dan rabbani kodrat batin dalam diri. Ini yang dikatakan diri fanafilah. Jadi kalau ini kita tetapkan menjadi kodrat yang mengamalkan, maka kita melarikan kepada asmanya. Kalau asmanya sudah di fanafilah ini sudah ada wujud, maka ini akan terjadi perubahan kodrat. Bermimbar Muhammad pada Adam, berkalam Allah pada diri. Beribadah Muhammad, duduklah Adam beribadah Muhammad, maka nyatalah Allah pada nyawa. Ini hakikat daripada ilmu tasawuf. Duduk Adam beribadah Muhammad, nyata Allah dalam nyawa. Nah, inilah yang syarat kodrat yang mengamalkan. Tinggal kita mempelajari, yaitu kodrat yang diamalkan, dan tajali hubungan kodrat yang diamalkan dengan kodrat yang mengamalkan. Inilah yang mengundang pecahnya 4 batin Allah melebur ke seluruh alam diri, maka terjadilah perubahan kadar diri. Nah, kadar diri inilah yang akan menyambungkan kita ke titik rahasia Allah. Kadar diri yang telah berubah itulah yang menyambungkan kita kepada titik rahasia yang dituju. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dalam melaksanakan sifat fana ini, kita harus melengkapi rukun-rukun hakikat. Kita harus memenuhi rukun-rukun hakikat. Gitu, jemaah. Jadi jangan kita mendapatkan pemahaman mana yang zikir, mana yang witir, mana yang tasbih, itu aja kita tidak tahu. Bagaimana bisa fana? Zikir sama tasbih masih disamakan. Menghitung dengan berpikir, mengingat masih aja disamakan. Dan makna-makna dari tasbih yang dipegang itu kita harus tahu. Kodrat yang memegang tasbih juga kita harus tahu. Gitu. Jadi semuanya itu
dilengkapi rukun hakikatnya dulu kalau kita ingin mendapatkan fana. Dan bagaimana cara bermunajat di dalam zikir? Nah, munajat itu adalah berdoa dengan rohani. Berdoa dengan rohani. Nah, pahamkah kita di situ? Sudah paham belum? Nah, kalau memang belum paham, berarti belum lengkap syarat. Harus belajar. Nah, begitu. Jadi saya harapkan kepada jamaah para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, carilah satu marwah yang bisa mengantarkan kita berderajat dulu. Cari marwah diri yang bisa mengantarkan kita ke tingkat derajat. Mengenal diri lebih jauh, mengenal makom-makom sifat, makom fizat, makom al-batin, makom kulu jasad. Kita pelajari dulu bagaimana dengan tingkat kodrat dirinya. Apakah masih Adam? Apakah sudah jauhar basita? Apakah sudah si baharu? Apakah sudah si wujud ayan karajiyah? Apakah sudah si wujud mu'ad? Kita juga belum memahami bagaimana bisa kalau kadar itu tidak kita pahami, tidak akan perubahan, tidak terjadi perubahan kadar diri dari diri manusiawi menjadi dari insani. Tapi kalau kita sudah paham hakikat yang diamalkan dengan hakikat yang mengamalkan, lebur empat batin Allah pada diri, itu yang membuat kita terantar kepada satu wujud titik yang dituju. Begitu juga di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kodrat-kodrat kadar fana itu belum mewujud di dalam diri, an-nazir darah bekerja, akal pintar, an-nazir sawat nafsu juga bekerja, an-nazir hayat keinginan-keinginan, segala macam bentuk si wujud mu'ad itu akan selalu menghiasi dan menutup kehidupan daripada ayan sabitah diri. Maka kita akan tertutup pintu untuk membuka tabir makrifat. Dikenakan apa? Rukun syarat belum pas. Apalagi rukun syarat itu menyangkut niat yang tidak pasti, menyangkut kepada niat yang tidak hak. Nah, ini juga menjadi masalah. Hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah, kalau kita sudah ingin mendapatkan fananya dalam ibadah, tentunya kita harus mencari kemampuan hakikat untuk melebur empat batin Allah ini, sehingga menuju peleburan diri dari kemanusiaan menuju keinsanan ini. Bukan fana itu tidak sadar, fana itu sadar, bahkan kita tidak sadarnya saking merasakan luar biasa. Bukan sadarnya seperti orang yang tertidur, bukan orang pingsan, tetapi adalah sadar dalam bentuk kesadaran yang terasyik masuk tadi. Kekaguman, menikmati, itulah yang dikatakan kesadaran yang paling tinggi yang bisa hanya mendapatkan kefanaan. Insya Allah, mari kita tingkatkan belajar daripada pemahaman hakikat ilmu amal ibadah dalam rangka meningkatkan tauhid diri kita kepada Allah. Insya Allah jemaah tidak akan pernah kita berhenti belajar, karena belajar inilah
tauhid yang sangat tinggi nilainya, melepaskan kamu dari pengaruh daripada sifat mempersekutukan, baik mempersekutukan rohani melalui keyakinan, apalagi mempersekutukan kebendaan di dalam menuntut ilmu. Hindari ilmu tauhid pegangan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maujudmu semata. Ingat itu. La maujudun illallah. Barakallahu ya karim, ya rahman, ya rahim. Akhirul kalam. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamun ala mursalina. Walhamdulillahi rabbil alamin.